saya sampai selesai. Tapi kalau membahas iman ibu sebentar sekali. Siapa yang menyunat Yesus? Singkat toh? Silakan jawab kalau mampu. Ini Bang Zulkifli, saya dari tadi sebenarnya menanggapi PN-nya Bang Zulkifli. Cuman kan yang aneh, Bang Zulkifli kirim pertama PN, lalu dihapus. Kemudian muncul PN lagi, mana jawaban pertanyaan saya? Kenapa tidak dibuka PN saya? Itu memang tujuannya Zulkifli maunya seperti itu. Perkataan itu dijual ke publik. Dibully saya ini. Kemudian muncul yang lain-lain. Saya tanggapin. Dia beralasan katanya, oh Muhammad kece, kenapa yang lain ditanggapi, saya tidak ditanggapi? Karena Bang Jul ini itu butuh perkataan itu yang suaranya keluar ke publik, mendengar itu. Biar dianggap Muhammad kece ini tidak menanggapi Zulkifli. Zulkifli mau khotbah, mau ceramah, harusnya di masjid, bukan di sini. Ini kan ruangnya ruang diskusi, ruang debat. Jadi jangan terlalu panjang ingin didengerin orang yang muter-muter, ya nggak nyambung, berantakan, tanpa ilmu. Kenapa berantakan? Kamu menganggap Muhammad kece tanpa ilmu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika saya bertanya kepada Zulkifli, di mana ayatnya 2 kalimat syahadat atau syahadatain di Al-Quran? Coba kalau memang Zulkifli berilmu dan berpedoman kepada Al-Quran, itu saja dulu jawab. Di mana ayatnya di Al-Quran ada syahadatain? Surat apa? Ayat berapa? Satu pertanyaan saja. Itu dari saya. Cukup. Nggak usah muter-muter ke Alkitab dulu. Ya, saya bertanya yang harus dijawab dari Al-Quran. Karena pertanyaan saya merujuk kepada ayat Quran. Silahkan dijawab, Bang Jul. Ya sama. Kalau kamu mau khutbah ya di gereja, jangan di sini. Karena kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu membahas Al-Quran, kamu ilmunya nggak ada. Membahas hadis, ilmunya nggak ada. Bahas kitabmu aja kamu nggak ada ilmu. Ya sama. Ya, itu terus aja kamu sampaikan menghapus VN. Ya wajar kan saya hapus VN, saya baca Qurannya salah. Lagian juga VN yang saya hapus itu cuma satu kan. Itu aja terus kamu jadikan sebagai alasan. Nah, nanti kamu sampaikan kepada jemaat-jemaatmu, wah Zulkifli hapus VN-nya loh. Emang kenapa kalau saya hapus VN? Ya, emang salah? Apa ketika saya menghapus VN itu menggugurkan kebenaran Islam, menggugurkan kebenaran Al-Quran? Kan tidak. Dan apakah ketika saya menghapus VN saya yang salah membaca huruf Al-Quran juga membuat kamu menjadi benar? Kan tidak. Faktanya kan kamu berlarian. Ya, saya aja ngemis-ngemis menanggapi VN-mu. Maksudnya ketika kamu menanggapi VN-nya si Fulan, saya di situ mengambil VN-mu untuk aku tanggapin. Kenapa? Karena VN-mu tidak ada yang menanggapi VN saya. Terkecuali kamu curhat. Kayak sekarang nih, kamu curhat. Kalau kamu punya ilmu, meme kece, ini kan grup debat. Ya kamu tanggapilah VN saya. Apa yang tertuang di dalam VN saya itu kamu tanggapin. Jabarkan. Kalau kamu tolak kebenarannya, tunjukkan kebenaran apa yang kamu punya. Jangan kau curhat kayak begini. Ya, kalau kau curhat kayak begini, itu kamu ya seperti waria yang ditusuk anusnya pakai linggis yang sudah dipanasi di api, kan gitu. Sekarang kalau kamu punya kebenaran, silakan pasang wajahmu yang garang, busungkan dadamu, singsingkan lenganmu, hadapi saya. Jangan kau kayak nangis begini, curhat-curhatan kayak begini. Ya, kalau kamu mewakili agamamu Kristen dengan menggunakan topeng murtadin, silakan tunjukkan sampai di mana kehebatan kamu memahami Quran sehingga kamu menjadi murtad. Tapi kan faktanya tidak. Kamu nggak tahu apa itu bayan at-tasyri,
Apa itu bayan nasa, kamu nggak tahu. Jadi kayak mana bisa dianggap kamu itu berkualitas gitu loh. Kamu mau bahas Islam, ayo ya, pasang wajah garangmu, tunjukkan kehebatanmu tentang Al-Quran. Kalau mau bahas imanmu, ayo tunjukkan bahwa kamu itu adalah pengikut Yesus. Tapi kan dua-duanya tidak. Kamu tidak paham Quran, kau tidak paham ajaran Yesus. Jadi kamu itu hanya penumpang gelap yang mencoba untuk mencari makan. Gitu meme. Kalau kamu punya keberanian, kau punya ilmu, ayo. Jangan tanggapi VN lain. Fokus kepada saya. Gimana? Jangan kau cuma curhat-curhatan, Cornelius. Bang Jul, bagaimana Anda bisa berilmu? Anda hanya bisa ngutak-ngutik huruf, ngutak-ngutik panjang pendek, ngutak-ngutik nada, ayat-ayat itu, tapi tidak paham artinya. Itulah menurut saya kebodohan. Tanda orang bodoh itu muter-muter kalimat. Panjang pendek, tinggi rendah, artinya tidak tahu. Nah, inilah kekeliruan Bang Jul, membaca saja dapat pahala. Ya. Padahal tidak paham. Membaca saja bisa dapat pahala. Pahala dari mana kalau tidak melakukan? Jadi bagaimana Al-Quran bisa jadi petunjuk kalau hanya dibaca saja? Artinya tidak mengerti. Orang bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran karena mengerti artinya apa yang dibaca. Orang bisa mendapat petunjuk dari Alkitab karena mengerti kalimat yang dibacanya. Sekarang Bang Jul mengatakan orang paham Al-Quran, terus harus benar panjang pendeknya, mahrujul hurufnya harus benar. Kalau nggak benar jadi beda arti. Beda arti bagaimana? Seperti saya contohkan, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Sama artinya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Jadi orang sholat itu sudah ditentukan akan celaka menurut ayat itu. Nah tadi Bang Jul membacakan Al-Baqarah ayat 79 yang berkata, wawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu jelas. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kemudian ini dari Allah. Nggak nyadar Bang Jul mengikuti hadis dan fikih itu karangan manusia. Nggak nyadar bahwa itu juga ahli kitab yang menulis dengan tangannya sendiri. Kemudian karangan itu dibilang ini hadis dari Allah. Katanya orang bilang Al-Quran paling sempurna. Kenapa harus ada hadis? Kenapa harus ada fikih? Kenapa harus ada kitab kuning? Kan aneh ya. Aneh bagi yang mengerti. Ya bagi orang yang tidak mengerti, tidak memahami ya perasaan benar aja itu wahyu Allah. Nah di sini Bang Jul belum memahami Al-Quran yang sebenarnya. Kenapa? Saya tanya tadi syahadatain di mana ada ayatnya. Kan Bang Jul nggak jawab itu. Muter-muter kemana-mana jawabannya. Ya. Ini dua kalimat syahadat itu di Al-Quran paling populer itu untuk mengislamkan orang. Syahadatain itu di mana ayatnya di Al-Quran. Tidak pernah menunjukkan ayat itu Bang Jul. Malah muter-muter mendongeng mengatakan bahwa Muhammad kece tidak berilmu, tidak benar cara bacanya. Kalau benar cara bacanya menurut Bu Zulkifli apa faedahnya? Apa merubah arti? Kagak. Jadi disinilah yang perlu dipahami bahwa mana yang memahami Al-Quran dan mana yang tidak. Ya, Muhammad kece memahami Al-Quran
kalau Zulkifli hanya pintar baca Al-Quran. Itu pinternya menurut siapa? Ya menurut ustadznya. Kalau menurut Tuhan kan nggak pinter. Ya tadi aja baca itu nggak bener itu bacanya, berantakan itu. Baca Al-Baqarah ayat 79 tadi kan saya dengar. Bacaannya berantakan. Bagaimana bisa jadi benar itu? Nah, disinilah bukti bahwa kamu itu tidak pernah mengkaji Quran sebagaimana kaidah-kaidah yang harus didudukkan untuk memahami Quran. Ya, jadi sangat nyata kamu itu bukan murtadin. Kenapa? Karena pijakan untuk memahami Quran itu diawali dengan pemahaman terhadap makhraj huruf. Sebagaimana orang Yahudi memahami kitabnya Musa, mereka pun harus belajar tentang makhraj huruf. Kenapa? Karena kitab suci, baik itu Torah maupun Al-Quran, itu diwahyukan tanpa harakat, tanpa tanda baca. Ya. Sementara kamu adalah umat terjemahan yang hanya memahami Quran sesuai dengan pemahamanmu sendiri terhadap terjemahan tersebut. Kamu mengatakan bahwa tidak ada artinya. Sebenarnya sudah habis rasa gelik saya itu terhadap caramu membaca Quran. Nggak bisa lagi saya tertawa mendengarkan caramu membaca Quran. Justru semakin kamu membaca Quran itu semakin menunjukkan kamu itu bukan murtadin. Contoh saya kasih jelaskan tadi samamu bagaimana kemudian salah penyebutan huruf itu merubah makna, merubah arti. Seperti walahum azabun alim dengan azabun alim itu berbeda. Alim dengan alim itu berbeda. Berarti kalau ada orang membaca Al-Quran itu hanya dengan mengatakan walahum azabun alim, itu salah. Yang benar itu adalah walahum azabun alim. Kenapa salah? Karena alim itu artinya ilmu, alim itu artinya sesat atau pedih. Beda kan antara pedih dengan ilmu? Beda. Qalbu ya, dengan qalbun. Hati dengan anjing. Berbeda kan? Beda. Jadi tidak bisa Al-Quran itu dibaca asal-asalan. Tidak bisa Al-Quran itu hanya dipahami dari sudut terjemahan. Ya, itu perlu kamu pahami. Kemudian kamu katakan, katanya Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Betul. Al-Quran itu kitab yang paling sempurna di antara seluruh kitab. Makanya saya mengatakan, laksana itu adalah satu bangunan, rumah. Nah, rumah ini terdiri daripada tiang, terdiri daripada tembok, terdiri daripada lantai, terdiri daripada plafon dan seterusnya. Nah, tiang kandungannya ada semen, ada pasir, ada besi, ada air dan seterusnya. Plafon ada keramik dan ada tegel dan seterusnya, ya. Atap ada plafon, ada seng dan seterusnya. Nah, penjabaran uraian inilah yang disebut dengan hadits. Ya. Makanya hadis itu disebut bayan tashri, bayan nasyak, kemudian disebut dengan bayan at-tafsir, kemudian disebut sebagai bayan at-taqrir. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan, menguraikan, menguatkan ya, apa yang terkumpul, apa yang tersimpul di dalam Al-Quran yang tidak diketahui oleh orang awam. Makanya saya katakan kepadamu, ketika Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini jelas kan ayatnya, diperintahkan untuk wudhu kan. Nah, bagaimana kemudian praktek daripada apa yang dituangkan dalam surah Al-Ma'idah ini? Rasulullah SAW mempraktekkan, mencontohkan. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya. Yesus memang benar utusan Allah. Ya. Di situ kan jelas Isa Al-Masih utusan Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah tanpa melalui utusannya? Nah, Bang Zulkifli ini kan berusaha mengenal Allah langsung tanpa melalui Yesus. Bagaimana bisa sampai kepada Allah? Sementara orang yang menuntun kepada Allahnya tidak mau kenal. Itu. Yang kedua,
Bagaimana mengikuti orang yang tidak mengenal Allah bisa sampai kepada Allah? Contoh, Muhammad bin Abdullah kan tidak dijelaskan di situ kenal Allah atau dekat dengan Allah. Jadi bagaimana mengikut Muhammad bisa mengenal Allah? Lawang Muhammad sendiri mau nawar sholat 9 kali bolak-balik. Naik buruk, kuda yang berwajah manusia. Jadi Allah itu sama sekali aturannya nggak bisa dibenarkan. Allah sudah menentukan sholat itu 50 kali. Kenapa diubah oleh Muhammad jadi 5 kali? Kan aneh, lebih kuat aturan Muhammad daripada Allah. Jul. Logikamu bagaimana ini? Allah aturannya diubah-ubah oleh Muhammad. Aduh, Bukalapak jualan di situ. Aduh, Zulkifli Abbas. Di situ kan kelihatan nggak punya ilmu. Zulkifli ini nggak memahami Al-Quran. Di mana ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad bolak-balik 9 kali kepada surga, menawar sholat dari 50 menjadi 50 kali sholat, 5 kali sholatan. Nggak ada. Nah, ini maksudnya saya kembangkan ini bahwa Zulkifli M. Abbas itu tidak memahami Al-Quran. Makanya yang dikatakan lain, yang dibahas lain. Saya paham bahwa menurut Zulkifli Abbas, salah huruf menjadi salah makna. Sekarang saya kasih contoh dengan kata ente. Ente artinya kamu. Walaupun dipanjang pendek, mahorijul hurufnya keluarnya ante, antum, an, ente. Tetap aja kamu-kamu juga artinya. Dengan kata antum. Tetap aja artinya kamu. Ya, tidak pengaruh huruf merubah arti, tidak. Kata antum itu ya tetap aja artinya kamu. Jadi apa faedahnya merubah-rubah huruf kalimatnya? Benar kata ulama mahorijul hurufnya. Sebenarnya tujuan mahorijul huruf itu biar mengucapkan kalimat huruf Arab itu sama dengan ucapan orang Arab ngomong. Itu tujuannya. Makanya kalau orang yang cerdas melihat cara ngutak-ngatik huruf ini, kelihatan banget itu bodohnya. Nggak berilmu. Yang berilmu itu mengerti apa yang dikatakan huruf Arabnya, diartikan, lalu bisa melakukan. Itu baru cerdas. Ya, memang Zulkifli ini pandai muter-muter kata kalimat ya. Ahli bahasa juga kayaknya ini. ahli tata kalimat kayaknya. Diputar balik, dijungkir balikan, yang benar jadi salah. Nggak ada orang yang percaya lagi Bang Jul. Dah, sekarang udah tahu. Sampai saat ini Bang Jul juga karena ketidakpahaman tidak bisa menjawab ayat di mana adanya syahadatain, kan tidak bisa menunjukkan. Ini jelas tidak terpengaruh dengan mahorijul huruf. Syahadatain di mana ayatnya di Al-Quran. Sampai kiamat gak bakal bisa jawab itu. Tidak ada ustadz satupun yang bisa menjawab tentang itu. Saya yakin tidak bisa menjawab pertanyaan di mana adanya ayat syahadatain. Bang Zulkifli nggak bisa menjawab. Jadi dialihkan pembicaranya ke yang lain, muter-muter. Ya. Surat An-Nisa ayat yang tadi disebutkan bahwa jangan menyembah Tuhan yang 3. Itu jelas siapa yang menyembah Tuhan 3. Emang Kristen menyembah Tuhan 3? Tidak.
Orang Kristen menyembah Allah yang Esa, yang di dalam nama Yesus. Begitu. Orang mengenal Yesus, mengenal Allah, karena Yesus berasal dari Allah. Orang mengenal Muhammad tidak mengenal Allah, karena Muhammad bukan berasal dari Allah. Jelas? Ya, kamu kan bicara tidak ada kaidah. Sementara Al-Quran itu ketika dibahas harus menggunakan kaidah. Harus menggunakan metode. Tidak asal-asal seperti kitabmu. Karena kamu menemukan kitabmu hanya terjemahan, kamu mencoba untuk mendudukkan Al-Quran sama seperti kitabmu. Kamu salah. Ya. Jadi ketika dikatakan innalladzina yaktumuna ma anzala minas sama'i dan seterusnya, itu berbeda dengan apa yang dituangkan ketika kita membacanya, berbeda dengan apa yang seharusnya gitu. Makanya saya kasih contoh samamu tadi, yang sederhana aja gitu. Nggak perlu yang muluk-muluk, yang nggak perlu yang susah. Ketika dikatakan walahum azabun alim, itu berbeda artinya. Ketika kita mengatakan walahum azabun alim, berbeda. Maka celakalah orang yang mencoba untuk membahas Al-Quran dengan kacamata terjemahan. Berbeda. Kalau mengatakan anta, anti, antum, antunna, itu beda, lain. Itu adalah percakapan bahasa Arab. Itu beda dengan kalamullah. Kamu harus bedakan itu. Jangan percakapan dalam bahasa Arab. Ya. Jangan dalam Lugatul Arabiyah. Pembahasan tentang isi hadits dan juga Al-Quran saja itu berbeda. Apalagi kalau cuma bahasa Arab. Andai saja Al-Quran itu murni hanya merupakan muatannya hanya karena bahasa Arab, maka orang Arab itu semua paham Quran. Tapi kan faktanya tidak. Orang Arab masih juga kuliah. Ya, sampai S3, sampai profesor untuk mengkaji Quran. Andai saja itu sama, Al-Quran itu bahasa Arab, ya udah selesai sama, maka tidak akan ada orang Arab itu kuliah tentang mata kuliah Quran, nggak ada. Tetapi kan faktanya di antara kajian-kajian di dalam perguruan tinggi orang yang didalami oleh orang-orang Arab itu diantaranya adalah pembahasan tentang makhraj huruf Al-Quran itu sendiri. Nah itulah kebodohan kamu. Makanya saya katakan kamu itu laksana ikan teri pakai helm bawa pisau, kemudian keluar-keluar nantangin kita untuk bergulat. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah utusan. Nah, lisanmu sudah mengatakan Yesus itu utusan, tapi hatimu, perbuatanmu, imanmu justru mengakui hal yang beda, yang tidak sama gitu loh. Mulutmu mengatakan Yesus itu adalah utusan. Kenapa? Karena Yesus mengakui dirinya utusan. Tetapi imanmu menolak itu. Sehingga kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia yang mengutus dirinya sendiri. Nah ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah utusan, apakah Anda berani mengatakan Bapa itu adalah utusan? Tentu tidak. Kenapa? Karena esensi Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Bapa. Tetapi yang dipaksakan kemudian menjadi Bapa adalah Yesus. Tapi Bapa tidak pernah mungkin bisa kau paksakan menjadi Yesus. Yang ada Yesus kau paksakan menjadi Bapa. Tapi Bapa tidak bisa kau dudukkan menjadi Yesus. Kenapa? Karena dua pribadi ini berbeda. Di samping fakta di lapangan secara akal, dalil-dalilnya juga Yesus terang mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Karena Bapakku lebih besar daripada aku. Yesus loh yang mengatakan itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18 Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi itu sudah sah? Dan tentang kerasulanku yang menjadi saksi adalah Allah dan juga diriku sendiri. Berarti Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda. Menurut siapa? Menurut Yesus. Kamu sudah mengatakan dia utusan. Tetapi imanmu, karena kamu tegar tengkuk, kamu tidak mau hidup di bawah kuk penghambaan, kamu tidak mau hidup di dalam aturan Tuhan, maka kau mengatakan mulutmu Yesus itu utusan. Tapi pada hakikatnya penjabaran imanmu Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu ilmu dari mana kamu dapatkan? Makanya ketika kamu mengatakan kemarin manusia itu kelak dibangkitkan, yaitu rohnya saja. Di surga tidak ada tangan, di surga tidak ada mata, di surga tidak ada kaki, di surga tidak ada kelamin. Tetapi faktanya kitabmu menerangkan di sana kamu sorak-sorai, memuji Tuhan. Di sana kau berdiri dengan menggunakan pakaian putih. Itu nyata di kitabmu. Di sana kau hidup seperti malaikat katanya. Tapi faktanya, ya, di sana kamu terangkan bahwa kami di sana itu memuji, kami di sana itu menari-nari. Lah, kamu memuji itu dengan apa? Ya. Lalu kemudian di kitabmu dikatakan, berkatalah gadis-gadis bodoh kepada gadis-gadis yang cerdas. Loh, gimana cara mereka berkata? Sedangkan mereka tidak punya mulut, tidak punya kepala. Ya.
Lalu kemudian dikatakan mempelai laki-laki, telah menyambut mempelai wanita. Dan di situ mempelai laki-lakinya adalah Yesus. Bagaimana mungkin mereka kawin sementara mereka adalah makhluk roh? Tapi fakta penjabaran yang sebenarnya, menurut Lukas, menurut Matius, sang pengarang, mereka melihat Yesus terangkat lengkap dengan jasadnya. Berarti kebangkitan itu lengkap dengan jasad. Nah itu makanya aku bilang, kamu itu tidak paham kitabmu, lebih-lebih kitab Al-Quran. Itu loh. Jadi semakin kau menjelaskan, semakin kau mempertontonkan kebodohanmu. Begitu, Cornelius. Tidak ada di situ Allah menurunkan Al-Quran. Karena original teksnya bahasa Arabnya tidak ada kata Quran, Bang Jul. Di situ adanya kata Taurat dan Alkitab. Katanya Alkitab. Tidak ada ayat Quran di situ. Nah, sisipan itulah yang menyesatkan Bang Jul. Karena menyimpangkan arti daripada tujuan kalimat itu. Jelas ya? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menerangkan dalilnya, firman-Nya, menjelaskan, menyampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril di dalam Al-Qur'an 5 ayat 48. Wa anzala ilaikal kitab. Nah, ayat ini ketika saya membacakan tadi surah Al-Alaq ya, di mana Allah mewahyukan Al-Qur'an itu dengan mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Lalu kemudian Allah menjelaskan ini kemudian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika. Kata ilaika di situ huruf K merujuk kepada siapa? Merujuk kepada yang menerima Quran. Siapa dia yang menerima Quran? Bukan Musa, bukan Yesus, bukan Daud, bukan Salomo, tetapi dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad Rasulullah. Jadi ayat ini sangat jelas. Meskipun tidak dikatakan di situ Al-Quran, tetapi nyata bahwa yang menerima kitab di dalam penjabaran dari surah Al-Quran yang ada dalam surah 5 ini, wa anzalna ilaikal kitab, ya, itu jelas yang diterima oleh Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Maka ketika dikatakan wa anzalna ilaikal kitab, telah kami turunkan kepadamu kitab bil haqqa, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. Maka kitab yang dimaksud di situ bukan Torah, bukan Injil, bukan Zabur. Makanya saya katakan kamu jangan memahami Quran dengan menggunakan terjemahan. Nah sekarang kamu blunder kan? Ternyata Al-Quran itu memang wajib kudu dipahami dengan makhraj hurufnya supaya ngerti apa yang tertuang di dalamnya. Seperti ketika Anda menghilangkan makhraj huruf atau original teks daripada Quran. Hilangkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqa. Maka 50 tahun kemudian bisa jadi kitab yang dimaksud itu adalah gospel. Bisa jadi yang dimaksud di situ adalah perjanjian lama. Tetapi karena original teksnya disertakan, maka orang yang mengerti Quran akan paham bahwa penyebutan kitab di dalam ayat ini jelas merujuk kepada Quran. Kenapa? Karena di situ ada huruf K. K ini merujuk kepada siapa? Kepada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa anzalna ilaika. Nah, tuh. Berarti diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dikatakan wa anzalna ilaiki, berarti merujuk kepada seorang wanita. Tapi karena dia adalah Muhammad itu adalah seorang perempuan, seorang laki-laki, maka dikatakan wa anzalna ilaika. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tunggal, pribadi tunggal yang berdiri sendiri, maka dikatakan ilaika, tidak dikatakan ilaikum atau ilaikuma atau tidak ditujukan kepada pribadi yang lain, tetapi kepada esensi Muhammad selaku pribadi penerima wahyu. Itu makanya dibutuhkan makhraj huruf, dibutuhkan original teks. Tidak seperti kitabmu. Kalau dihilangkan original teksnya ini, maka akan sangat mudah untuk diplesetkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap kebenaran Quran. Seperti kitabmu, akan mudah diterjemahkan, dirubah ke dalam selera penganutnya. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab dengan membawa kebenaran. Bisa jadi kalau menghilangkan makhraj hurufnya, menghilangkan original teksnya, maka ini akan menjadi dan kami telah turunkan kepadamu Injil, dan kami telah turunkan kepadamu Gospel, dan kami turunkan kepadamu Torah dengan membawa kebenaran. Nah itu bisa
jadi. Tapi karena Al-Quran disertakan dengan original teksnya, maka tidak ada yang bisa merubahnya. Bahwa apa yang diterima oleh apa yang diterangkan kitab di situ adalah Al-Quran. Karena kenapa? Merujuk kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu kamu pahami, bahwa Al-Quran itu tidak bisa hanya dimahami dengan menggunakan terjemahan. Paham? Zulkifli, aku udah bilang jangan monolog. Semua monologmu itu ngawur. Semua monologmu itu ngawur. Dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Elohim saja, itu merupakan esensi yang paling ngawur sedunia. Ingat ya, nabimu membuat agama baru dengan mengambil ajaran orang lain, dengan mencaplok ajaran orang lain dan memasukkannya untuk referensi dalam pengajarannya. Tetapi dia tidak tahu siapa Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi itu. Oke, ketika kamu mengatakan bahwa kamu mengimani Taurat, Injil, dan kamu disuruh mengimani Taurat, Injil, dan Zabur, kalau kamu mengatakan itu berasal daripada Tuhanmu, bagaimana Tuhanmu tidak tahu kalau Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah kesalahan? Bagaimana dia menyuruh kalian untuk mengimaninya kalau itu adalah kesalahan? Sekarang saya mau H2 dengan kamu, tetapi ingat harus pada rule yang jelas. Saya bicara 3 menit, kamu 3 menit. Kalau kamu monolog berpidato begini dengan semua dalil-dalil yang ngawur, yang nggak masuk akal, yang kecentang perenang gini, aku nggak mau layanin. Aku nggak layanin kamu bukan karena kamu itu pintar, kamu itu ngeyel, super ngeyel, terlihat jelas di kepalaku ini. Apa yang kamu jadikan sebagai dalil-dalil itu ngawur semua. Gak ada hubungannya dengan apa yang kamu omongin itu. Kamu cuma comot-comot ayat. Sekarang aku bilang, mari kita bahas dulu siapa Tuhan yang benar itu. Tidak bisa kamu sama-samakan Tuhanku dengan Tuhanmu. Mana bisa beda pengajaran tapi satu Tuhan. Otakmu kemana Pak Zulkifli? Pakailah yang jelas, oke? Aku mau H2H, kita bahas satu aja. Tapi waktunya harus sama, 3 menit gitu loh. Nggak seperti gini, kamu berpidato, siapa yang mau dengar? Aku dengar aja udah jijik karena itu merupakan penyelewengan semua. Jadi saya tidak menolak. Saya udah jelasin di atas Bu Uti, kalau ketika orang-orang Kristen atau Islam sekalipun menjabarkan kitab saya, maka saya harus menuntaskan penjabaran saya poin per poin. Berbeda ketika saya membahas tentang kitab Anda yang hanya merupakan terjemahan dari Yunani, kan gitu. Beda sedang membahas kalamullah dengan membahas perkataan manusia. Beda. Itu Ibu Uti, Neng Uti harus pahami dengan baik. Nah, ketika Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu meniru, mencomot, membajak istilahnya ya dari ajaran sebelumnya, kemudian memasukkan ke dalam Al-Quran, maka bukti sejarah yang harus Ibu sodorkan. Apakah Muhammad itu adalah orang terpelajar seperti Paulus? Apakah Muhammad SAW itu orang yang memiliki kepahaman, kepandaian, kecerdasan seperti Paulus, seperti Lukas dan seterusnya? Tidak. Muhammad itu menurut sejarah di luar pada Al-Quran, dia itu adalah hidup di masa jahiliyah. Anak yatim piatu, miskin dia, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kuasa sebelum dia menerima wahyu, sebelum dia diutus oleh Allah menjadi nabi. Dia adalah manusia biasa, ya. Dan tidak ada sejarah, tidak ada literal yang menerangkan bahwa Muhammad itu melakukan kajian-kajian sehingga mereka mengambil kitabnya orang lain dikaji kemudian dituangkan ke dalam Quran. Nah, kalau Muhammad SAW benar sesuai dengan tuduhan Ibu, maka tentu sejarah akan mengatakan Muhammad itu sekolah, mempelajari Torah, mempelajari gospel, lalu kemudian menyusunnya bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan teman-temannya, bersama dengan keluarganya. Tapi kan sejarah mana yang menerangkan itu? Nggak ada, Bu. Dan kalaupun itu tuduhan Ibu adalah benar, maka Islam hari ini tidak akan ada. Kenapa? Orang-orang sesama Rasulullah Muhammad SAW tidak akan percaya kepada Muhammad SAW. Karena kenapa? Apa yang dituangkan bahwa itu adalah kalamullah tidak benar. Kenapa? Karena mereka melihat, mereka menyaksikan Muhammad belajar. Mereka melihat, mereka menyaksikan Muhammad menyusun kitab-kitab Torah dan Injil, lalu menuangkannya ke dalam kitab baru. Tapi kan sejarahnya, faktanya tidak ada, Bu. Yang ada kemudian adalah orang-orang jahiliyah yang sangar, yang tegar tengkuk, yang bodoh akan terhadap kebenaran. Mereka luluh menerima kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW hanya utusan. Yang berkuasa di sana adalah Allah yang meluluhlantahkan kepungahan, kesombongan, kejahiliaan orang-orang pada saat itu. Sehingga Arab
menerima dia sebagai rasul, menerima dia sebagai nabi, tanpa ada embel-embel penolakan sebagaimana Paulus ditolak, sebagaimana Lukas ditolak. Sampai hari ini mereka tidak diterima di Bani Israel, di Yudaism sebagai rasul. Iya toh? Tapi Muhammad SAW, alhamdulillah, berkat rahmat Allah kepadanya, berkat pengutusan Allah kepadanya, diterima oleh sejazirah Arab, bahkan separuh dari isi bumi ini. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika Anda menuduh Muhammad SAW itu adalah menjiplak, ya ibu harus membuktikan dengan fakta-fakta sejarah. Apakah Muhammad pernah melakukan pelajaran terhadap kitabnya orang lain? Kan tidak. Justru yang ibu harus pahami dengan baik, Waraqah, Naufal adalah imam-imam. Mereka adalah robi-robi. Mereka adalah pendeta-pendeta. Tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada kekerabatan dengan Muhammad. Mereka lah yang kemudian yang paham Torah, yang paham Injil, yang mengatakan inilah yang ditunggu-tunggu. Dialah nabi, dialah rasul yang dinubuatkan di kitab-kitab Musa. Inilah nabi yang dinubuatkan di kitab-kitabnya Bani Israel. Yang mengatakan itu pendeta loh. Tidak seperti Musa, kenabiannya dinyatakan oleh saudaranya Harun sendiri. Kan gitu. Tidak seperti Yesus, ketuhanannya diproklamirkan oleh orang Eropa yang tidak pernah bersentuhan dengan Yesus. Tapi kalau Muhammad, sahabatnya, keluarganya, keturunannya, orang-orang yang ada hidup sesamanya, mengakui kenabiannya, mengakui kerasulannya. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Ya, jadi kalau ibu melontarkan sebuah ungkapan, itu harus didasari dengan fakta kebenaran. Bagaimana kita menjelaskan tentang Alkitab, sementara Zulkifli mengatakan ini hukum Islam, kitab kuning ini hukum Islam. Kan aneh, kok jadi kemana-mana ngelanturnya. Jadi jangan bikin aturan sendiri dong, ya. Jangan melenceng dari Al-Quran. Berarti kalau memang wahyu hanya dibatasi sebatas Al-Quran, sekarang tidak ada lagi orang mendapat wahyu ya. Kok Allah bisa diatur oleh manusia? Kan aneh, dibatasi oleh manusia. Jadi zaman sekarang sudah tidak ada lagi manusia menerima wahyu. Menurut Bu Zulkifli ya, pantesan. Ini perlu ada nabi lagi nih yang mendapat wahyu. Seperti nabi yang ke-27, Muhammad KC, dapat wahyu. Supaya meluruskan Zulkifli yang sudah tergelincir dengan huruf Arab nih. Bahasa Arab dibilang bahasa Allah. Ini perlu diluruskan ini. Jadi membaca huruf Arab sudah dianggap benar. Ini benarnya menurut siapa ini? Nggak jelas. Bang Zulkifli. Inilah kalau orang yang tidak mengerti Al-Quran, sok-sokan ngaku mengerti, padahal cuma baca doang. Baca terjemah panjang pendeknya, ngerti kagak. Bahasa Al-Quran ini kan bahasa Arab. Tentu untuk memahami ayat itu harus diterjemahkan. Bukan dibaca saja dapat ganjaran. Al-Quran ini kan ilmu konsep, teori, petunjuk bagi manusia. Ini konsepnya loh Al-Quran. Bagaimana mau konsep ke Al-Quran kalau tidak paham Al-Qurannya? Cuma dibaca doang mau jadi apa coba? Ya. Jadi Bang Zulkifli berhentilah mendoktrin orang bodoh, orang awam. Jadi jangan seolah-olah Anda ini pinter. Nggak ada ayatnya. Makanya sekarang dengan adanya terjemahan Al-Quran banyak orang yang murtad. Karena tahu isi Al-Quran. Karena tahu orang yang akan celaka. Siapa itu orang yang akan celaka? Orang yang sholat. Siapa orang yang sholat? Orang Islam. Kemana orang sholat? Orang sholat akan mendatangi neraka. Di mana ayatnya? Surat 19 Maryam ayat 71. Jelas. Karena Bang Zulkifli ini menjelaskan tentang surat An-Nisa itu tadi muter-muter nggak jelas.
Tujuannya kemana? Ceritanya tentang apa? Di Al-Quran cerita tentang apa? Lalu membahasnya Yesus ke hadis. Jadi sudah jelas Al-Quran mengajarkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang benar sholat. Bikin lagi hadis, tunggang-tungging itu sholat. Itu sebenarnya hadis itu tandingan dari Al-Quran. Supaya orang menolak Yesus. Karena di dalam Al-Quran yang ada Isa Al-Masih Ibnu Maryam lengkap biografinya. Kalau Muhammad bin Abdullah tidak jelas di Al-Quran. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak tanda kurung, sisipan. Nah itu tujuannya untuk mengada-ada. Biar Muhammad bin Abdullah itu bisa masuk kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mau berbohong. Al-Quran jujur. Tidak ada nama Abdullah di Al-Quran. Begitu saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, inilah kebohongan-kebohongan yang dikeluarkan bahasa-bahasa oleh Zulkifli Abbas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Maidah Allah menerangkan dengan jelas, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Satu-satunya agama yang memproklamirkan dirinya sebagai agama yang diridai, sebagai agama yang merupakan pencukupan dari nikmat Allah kepada manusia, sebagai agama yang disempurnakan hanyalah agama Islam. Kitabnya Hindu tidak ada menerangkan tentang kesempurnaan agama Hindu. Kitabnya Buddha tidak ada menerangkan tentang kesempurnaan agama Buddha. Kitabnya Kristen tidak pernah menyatakan Kristen itu adalah agama yang sempurna. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah menyebut dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Tetapi Al-Quran menerangkan sungguh dengan sangat-sangat sempurna dikatakan bahwa sesungguhnya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Nah, kemudian si Cornelius ini tidak paham apa itu nabi. Di dalam kitab Bilangan Allah menerangkan, jika di tengah-tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan melalui mimpi. Nah, apakah Cornelius ini yang telah mengaku nabi sudah melihat penglihatannya, sudah melihat Allah? Allah sudah menyatakan diri kepada Cornelius. Apakah Allah pernah menyatakan diri kepada mimpinya Cornelius? Tentu tidak. Karena kenapa? Ada syarat-syarat tertentu yang kemudian seseorang itu diutus oleh Allah menjadi nabi. Kalau pemakan babi, ya, penyembah manusia, penyembah berhala, mustahil dia akan menjadi nabi. Kecuali melantik dirinya seperti Paulus melantik dirinya menjadi nabi. Al-Quran telah menerangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khatan nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia sesungguhnya adalah seorang rasul, utusan Allah dan penutup para nabi, khatamnya dari para nabi-nabi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Meme Kece, Cornelius, dan teman-teman penyembah Yesus lainnya. Bahwa tidak akan pernah ada lagi Nabi. 1440 tahun silam, Allah sudah menerangkan itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah khatam nabiyyin. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang di abad pertama, itu tidak ada pernyataan Isa atau Yesus bahwa dia adalah Nabi khatam nabiyyin. Dia adalah utusan Allah yang terakhir. Dia adalah satu-satunya Nabi yang akan diutus. Tidak ada lagi Nabi sebelum dia. Justru Yesus alaihissalam menerangkan dengan jelas bahwa setelah ia datang, Allah akan mengutus Roh Kudus untuk menegahkan, untuk meneguhkan ya, kenabian seorang penolong lain,
yang disebut dengan roh penghibur atau roh kebenaran. Dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelahnya tidak ada lagi. Karena kenapa? Yesus sudah menegaskan, padanya lah, dialah yang akan ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan segala hukum-hukum, segala keadilan, dan segala penginsapan dunia akan dosa. Berarti tidak ada lagi setelah Muhammad. Itu menurut Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Diterangkan dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Itu bukan pernyataan saya, itu pernyataan Yesus. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pun dituangkan. Karena kenapa? Di situ jelas di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 23. Bukankah di kitab Torah, di kitabnya Musa dikatakan Allah akan mengutus seorang nabi, ya, yang sama seperti Musa. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Itu diterangkan di dalam tulisan-tulisan Lukas. Siapa nabi yang pernyataannya tidak didengar maka dibasmi? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Kristen mengatakan dia itu adalah Yesus, justru yang dibasmi adalah Yesus. Sehingga Allah sesuai dengan nubuatannya dalam Mazmur 91 ayat 12 dan sampai ayat 16, Allah justru mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang Yesus di tangannya sehingga dia terhindar dari penyaliban. Nah, ini yang perlu Cornelius pahami dengan baik. Jadi saya minta Anda, kalau Anda ingin mengaku murtadin, pahami Quran dengan baik. Ya, jangan kamu mempertontonkan kebodohanmu karena kamu akan menjadi bahan tertawaan. Pak Zulkifli, ketika kamu mengatakan Alkitab kamu diserang, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyalah-nyalahkan, menyeleweng-nyelewengkan kitab orang lain? Kamu buka sendiri setiap monolog kamu dengan saya, yang kamu serang itu adalah kitab saya. Sesekali orang menyerang kitab kamu kelojotan gitu loh. Sekarang sama saya, kita belum selesai loh Pak Zulkifli. Satu pun ayat yang kamu kasih itu tidak ada yang benar. Ketika kamu menyalah-nyalahi kitab orang lain, kitab saya, semuanya itu penyelewengan. Tetapi saya tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk di otakmu karena kamu itu monolognya sepanjang itu. Aku enek gitu loh. Aku nggak ngerti mau ngomong seperti apa. Jadi yang aku ingat itu hanya kata-kata yang di awal-awalnya saja. Sekapasitas otakku karena sepanjang itu. Satu VN kamu berpidato 50 menit, 10 menit, bahkan 1 jam gitu loh. Bagaimana orang bisa menjawabnya ketika kamu sudah berpidato demikian banyak dalil-dalil. Oke? Kamu rubah cara kamu berdialog. Kamu harus adil, 1 lawan 1 dengan jam yang sama gitu loh. Baru bisa kita berdiskusi dengan jelas. Tetapi jelas apa yang kamu kasih ayat-ayat itu untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan itu ngawur semua. Jadi ketika kamu mengatakan kamu itu diserang, kapan kamu diserang? Alkitab kami tidak pernah menyatakan bahwa kami harus menyerang agama orang lain. Aku melakukan itu. Oleh sebab itu, kalau sama aku memang nggak selalu serang-serang kalian, nggak akan gitu loh, nggak akan selalu. Kalaupun ada aku membahasnya itu selalu dalam pembuktian untuk menerangkan ajaranku. Oke, nah sekarang aku mau kamu mempertanggungjawabkan penyelewenganmu dengan mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu adalah bertauhid. Itu saja. Ketika kamu mengatakan Elohim itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pret, aku bilang, kamu salah, ngawur. Aku harus buktikan itu kepada kamu gitu loh. Kamu ngawur, enak aja disama-samain tetapi kamu menyalah-nyalahin kami pengikut Elohim itu. Oke? Jadi gini loh, Bu Uti. Ketika Anda ingin mencoba atau teman-teman Kristen ingin mencoba untuk mengkaji Quran, maka kewajiban saya sebagai penjaga kitabullah itu harus menerangkan, menjelaskan ketidaktahuan Anda supaya Anda mendapatkan hidayah, kan gitu. Ya. Saya tidak dalam posisi mempertahankan sesuatu yang salah, tetapi posisi menerangkan kesalahan dan kesesatan saudara-saudara Anda dalam memahami Quran. Nah, ketika Anda ingin membahas kitab Anda, maka saya pastikan saya akan menjelaskannya paling lama 2 menit. Tapi ketika Anda membahas kitab saya, maka wajib hukumnya saya menjelaskan kepada Anda secara tuntas, poin per poin. Ya, itu pasti. Tapi jangan Anda berlebihan mengatakan saya monolog sampai sejam, enggak. Sampai 10 menit pun enggak ada, gitu. Ya. Jadi, Ibu Uti, kalau Anda ingin membahas Quran, ayo bahas Quran. Konsekuensinya Anda harus menerima penjelasan saya yang mana ajaran paparan saya itu harus berdasarkan terhadap apa yang saya imani berdasarkan kitab saya, kan gitu.
Tapi kalau Anda ingin membahas tentang kitab Anda, saya janji 2 menit paling lama saya akan rontokkan iman Anda. Kenapa? Karena pijakan saya adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang ada di dalam kitab Anda yang Anda ambil, Anda lantik menjadi Tuhan. Yang mana Yesus itu sendiri hanyalah utusan Tuhan. Kan gitu, Bu. Jadi kalau Anda penasaran ingin mengkaji tentang konsep kebenaran iman Anda dengan mengatakan saya mencomot-comot ayat, tidak. Kalau saya tidak mencomot ayat, berarti saya harus membacakan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sedangkan saya membaca ayat beberapa saja, ibu ini sudah nangis, kan gitu. Nah, sekarang kalau ibu mau membahas, sekarang tentukan ibu mau bahas Quran atau membahas kitabnya ibu. Silakan. Ya, Bang Jul. Kenapa Anda mengatakan tadi fawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim itu salah tapi tidak dihapus? Itu kan alasan saja kan. Tadi dihapus itu karena ada bacaan salah, itu alasan saja. Yang sebenarnya Anda mau menciptakan kalimat, kenapa PN saya tidak dijawab? Itu saja, untuk menciptakan kalimat itu. Supaya seolah-olah Muhammad Kece ini tidak pernah membuka PN-nya Zulkifli Abbas. Begitu loh. Suara itu disiarkan biar orang lain mendengar, oh benar ya Muhammad Kece ini tidak bisa menjawab PN-nya Zulkifli Abbas, pertanyaan Zulkifli Abbas. Begitu. Ini kamu membangun alibi seperti itu. Sekarang sudah tidak zaman. Karena sekarang zaman canggih. Dan PN-PN saya pasti direkam oleh Ibu Uti, oleh yang lainnya juga bisa. Itu dipisah-pisahkan ya. Nanti akan dirangkai lagi yang jujur, yang sebenarnya. Mana PN yang dipolitisir, mana PN yang sejujurnya. Begitu. Saya tahu sudah itu trik-trik grupnya Zulkifli Abbas ini. Kalau saya sedang berdiskusi dengan Zulkifli Abbas, lalu muncul penyela timnya seperti Jul Malindo, seperti si Gus Handi, Lopot, dan lain-lain. Pokoknya banyak lah hamba Allah. Nyela supaya mana PN saya kok nggak dijawab. Semuanya begitu. Mana PN saya nggak dijawab. Karena saya tahu semua yang diucapkan oleh Zulkifli Abbas ini seolah-olah menerangkan ini loh gua yang paling benar. Dan ini ceritanya begini muter-muter walaupun tidak nyambung. Begitu ya. Ini Muhammad Kece ngawur. Ketika Muhammad Kece menanggapi yang lain. Loh kok jawabannya jadi begini. Dan ini memang trik-trik untuk mempermalukan Muhammad Kece. Udah paham itulah. Nggak bisa dibohongin lagi. Jelas ya Bang Jul. Muter-muter satu kalimat aja jawabannya sampai kemana-mana. Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon. Coba lah. Nggak usah banyak-banyak lah. Kalau ditanya di mana ayatnya syahadatain di Al-Quran. Jawab saja. Oh surat ini ayat sekian. Kan gampang, simple. Nggak perlu muter-muter. Tapi saya tahu maksudnya muter-muter itu biar orang lain menganggap oh Bang Jul ini pinter loh, pemahamannya luar biasa. Biar ke situ. Tapi bagi Muhammad Kece, Bang Zulkifli ini nggak ada ilmu, itu nol ya. Cuma taunya bisa baca Quran tapi artinya tidak paham. Jelas. Baca Quran panjang pendek mahirul hurufnya itu bukan merupakan ilmu. Ya. Ya salah satu contoh Al-Quran memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Ya kalau memang mengerti ayat itu semua, pasti umat Islam banyak berlomba-lomba berbuat baik. Karena umat Islam hanya bisa membacakan fastabiqul khairat, maka orang itu tidak berbuat baik. Hanya berkata berbuat baiklah. Begitu doang. Begitu Bang Jul. Makasih ya. Oh gitu. Yang tahu itu kan saya, Meme Kece, bukan Anda. Nah justru dengan pernyataan ini Anda mendukung pernyataan saya bahwa memang Anda itu menghindar dari VN saya, kan gitu. Kenapa Anda kemudian menanggapi VN saya? Setelah Anda melihat saya menghapus VN saya yang saya salah baca. Barulah Anda kemudian jadikan itu sebagai senjata untuk masuk menyatakan kebenaran Anda karena saya membahas VN dan mengatakan sebenarnya di VN kamu itu ada ini, ada ini. Ya, itu orang sudah bisa nilai.
Kami Islam itu ketika membaca Al-Quran itu salah, itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat besar dan fatal akibatnya. Karena itu saya menghapus sebelum orang-orang ini tahu bahwa saya salah baca, kan gitu ya. Kenapa saya salah baca? Saya tidak menghafal 30 juz. Kemudian makhraj huruf Quran itu ya, Anda tahu sendiri kan, kalau Anda memahami Quran, Anda yang usia 36 tahun saja di Islam, cara membaca Qurannya masih belepotan kan? Karena kenapa? Kalamullah itu tidak sembarangan. Tidak seperti kitabmu. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Jadi pembenaran Anda bahwa saya menghapus karena ingin memunculkan bahwa Anda itu tidak membalas VN saya, kan fakta. Di sini ada ratusan orang yang menjadi saksi. Anda tidak menanggapi VN saya. Nanti setelah saya menghapus VN, nah ada hikmahnya. Anda kemudian membuka VN dan mencoba untuk curhat, kan gitu ya. Nah sekarang Anda ingin menjelaskan tentang Quran, menjelaskan tentang kitab kuning, tetapi landasan pijakan Anda tidak ada. Cara membaca Anda saja salah, tidak sesuai dengan kaidah. Anda mengatakan sama aja ketika Anda mengatakan antum, 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 sama aja berbicara mengenai engkau. Tapi yang perlu kamu pahami, antara bahasa Arab dengan kalamullah itu berbeda. Ini kekurangan kamu itu di situ, Cornelius. Nah sekarang kamu mau pijakanmu apa lagi ingin yang kau kata yang kamu ingin curhatkan terhadap Quran itu apa coba? Semua saya sudah jabarkan dan tidak kamu tanggapin. Kamu cuma terseok-seok membahas kamu menghapus PN-mu karena kamu ingin mempertontonkan bahwa aku tidak pernah membalas PN-mu. Kau membahas PN-ku aja pun kamu tidak ada menyentuh kepada apa yang saya jelasin. Kamu hanya curhat seperti ini, Meme. Saya paham Bang Jul. Saya contohkan nih begini ayat Al-Quran. Fawailul lil musholin. Fawailul lil musholin. Coba artinya jadi beda bagaimana coba? Fawailul lil musholin. Fawailul lil musholin. Kalau menurut saya artinya sama, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Coba artikan lain oleh Bang Zulkifli. Fawailul lil musholin. Fawailul lil musholin. Artinya apa? Coba artikan yang lain, silahkan. Itu saya salah baca semua itu. Ya, apakah bisa nyimpang dari kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat? Coba artikan lain, jelas? Jadi gini, Meme Kece ya, semakin jauh Anda semakin memperlihatkan kebodohan, kebahlulan, dan ketidaktahuan Anda. Mohon maaf saya harus katakan itu, karena itu Anda inginkan, ya kan? Ketika Anda mengatakan ayat yang Anda bacakan itu fawailul lil musallin. Nah, di situ Anda harus tahu bahwa ajaran agama Islam itu tentang kaidah Quran itu tidak seperti apa yang Anda pahami. Bacaan itu terkandung matlin, kemudian idgham bila gunnah, ada musaddaq, ada mas asli, ada mad arid lisukun. Itu yang perlu kamu pahami. Tapi kamu nggak sampai ke sana pemahamanmu. Lalu kemudian kamu mencoba untuk menguji. Apakah ketika saya mengatakan fawailul lil musallin itu berbeda artinya dengan menggunakan makhraj huruf yang sesungguhnya? Ya jelas berbeda lah. Ya, fawailul lil musallin itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya dalam bahasa Arab, dalam Quran tidak ada artinya itu. Fawailul lil musallin itu tidak ada artinya. Yang benar itu adalah fawailul lil musallin. Itu baru benar. Kalau fawailul musallin itu artinya apa? Orang Arab kamu datangkan di sini 1000 orang, 1 juta orang, tidak akan ada yang pernah paham apa yang kamu katakan itu. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kamu asal-asal mengkajinya. Nggak bisa kamu asal-asal memahaminya sesuai dengan selera kamu. Nggak bisa. Al-Quran itu punya kaidah. Dia punya kaidah tertentu yang tidak bisa di asal-asalin sesuai selera kamu. Ya, fawailul lil musallin, atau kamu mengatakan fawailul lal musallan. Nggak bisa. Atau apapun yang kamu ucapkan ketika dia keluar dari mat, idgham bila gunnah, musaddad, mat asli, mat arin il sukun, terhadap bacaan itu akan menyalahi daripada arti. Nah sekarang saya tanya, coba kamu gunakan kaidah bahasa, terjemahkan apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah ada artinya? Tidak ada. Orang Islam mana yang mengakui bahwa itu ada artinya ketika kamu mengatakan fawailul musalli? Tidak ada. Ya, apa yang ingin kamu sampaikan di situ?
kamu hanya memahami terjemahan celakalah orang yang sholat dengan bacaanmu yang asal-asal. Tidak bisa. Sementara pemahaman terjemahan terhadap celakalah orang yang sholat itu berasal dari kaidah huruf yang ada dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin. Muncul terjemahan kemudian celakalah orang yang sholat. Tapi ketika Anda membacakan dengan makhraj huruf yang berbeda, maka terjemahannya tidak seperti itu. Bahkan tidak akan ditemukan apa terjemahannya yang kamu ucapkan itu. Apa terjemahannya? Tidak akan ada. Kamu bangga dengan mengatakan, ketika saya mengatakan fawailul lil musallin, fawailul lil muslim, atau filal muslim, kamu mencoba untuk mencari apa bedanya. Padahal sebenarnya yang kau bacakan itu tidak ada artinya, tidak ada terjemahannya. Kenapa? Tidak memenuhi kaidah makhraj huruf, tidak memenuhi literal kaidah bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi kamu semakin mempertontonkan ketololan, kebodohan, kebahlulan, dan kekafiran kamu. Ya, belajar lagi Cornelius. Itu bukan fawailul yaktumuna, salah. Yaktubun, arti yaktubun itu menulis. Kalau yaktumun apa coba? Anda sudah salah bacanya saja. Fawailul ladina yaktumuna, apa itu yaktumun? Apa maksudnya yaktumun? Kalau yaktubun nabi aidihim itu jelas menulis kitab dengan tangannya sendiri. Arti yaktubun itu bahasa Indonesianya menulis. Bi aidihim artinya dengan tangan sendiri. Bi aidihim itu dengan tangan mereka. Mereka itu yang dimaksud yang menulis kitab gitu. Seperti hadis, fikih, ijma dan kias. Bang Jojo. Yaktubuna dengan yaktumuna, inilah gara-gara yang tidak mengerti, akhirnya kan nggak pas. Yaktubuna dibaca yaktumuna karena Bang Jul itu hanya paham baca tapi nggak ngerti arti, akhirnya kan salah. Nah ini maksudnya. Yang harus mengerti itu artinya supaya tidak salah baca. Ya, udah ketahuan bukan? Bang Jul membaca yaktubuna ditulis yaktumuna, kan beda arti. Aduh, Bang Jul terlalu pinter ya. Di situ kan fawailul ladina yaktubuna kitab bi aidihim. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, tangan mereka sendiri, kan begitu. Sekarang Bang Jul membaca fawailul ladina yaktumuna bi aidihim. Kan udah salah itu, udah terpeleset Bang Jul. Bikin malu-malu aja. Wahai saudaraku yang umat Kristen yang sudah mengenal Yesus, dengerin nih, Bang Jul itu salah baca loh. Al-Qur'annya salah itu. Salah baca, maka berartinya beda. Yaktumuna dengan yaktubuna itu beda. Yaktubu menulis kitab, yaktumuna yang mengerjakan kitab. Zulkifli ketahuan tidak mengerti Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada penyesatan orang-orang kufur, orang-orang kafir laknatullah, dari penyesatan dan plesetan yang mereka lakukan, termasuk meme kece. Seingat saya tidak pernah membaca surah Al-Baqarah ayat 79 di hari ini. Saya tidak pernah membaca ayat ini. Ketika lalu kemudian mereka memfitnah saya dengan mengatakan yaktubuna berbeda dengan taktubuna dan seterusnya. Dia mencoba untuk mencari pembenaran. Nah, apesnya dia sudah menjawab bahwa ternyata ketika orang itu salah membaca, maka dia jawab sendiri itu salah artinya. Nah, tadi terlebih dahulu dia mempertontonkan apa bedanya ketika saya mengatakan fawailul musallin dengan fawailul musallin dan seterusnya. Dia mencoba untuk memamerkan itu, tapi ternyata dia menjawabnya sendiri. Ketika orang membaca Quran tidak sesuai dengan kaidah, maka itu akan merubah arti. Itu jawab dia, berarti dia tahu. Lalu kemudian dia memfitnah saya membaca surah Al-Baqarah ayat 79.
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Dia mencoba menuduh saya membaca Quran itu salah. Ya, entah apa tadi dibilangnya. Katanya saya tidak mengatakan yaktubunal kitab biaidihim. Ya, padahal saya tidak pernah membaca ayat ini sebelumnya. Saya membaca ayat ke-74, ke-75. Tidak pernah membaca ayat ke-79. Ya, lihatlah. Dia ini mencoba untuk membodohi sesamanya umat kafir. Padahal ketika dia ingin mengkaji ayat ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, dengan kedua tangannya dia, dikatakan begitu dalam ayat ini, ya, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, ya, biaidihim. Lalu kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini berasal dari sisi Allah. Ini berasal dari sisi Allah. Padahal ini adalah membahas tentang gospel, tentang Lukas, tentang Markus, tentang Matius, tentang Petrus, tentang Paulus, tentang Galatia, tentang Roma, tentang Korintus dan seterusnya. Ini ayat ini sedang membahas kitabnya Kristen yang mereka tuliskan berdasarkan atas tangan mereka sendiri, yaitu terjemahan. Lalu mereka akui bahwa itu adalah wahyu Allah, lalu mereka akui itu adalah firman Allah. Ini menampar kitabnya sendiri, menampar wajahnya sendiri, tapi dia tidak sadar. Memfitnah, membodoh-bodohi, kemudian mengakui bahwa membaca Quran itu tidak bisa asal-asal karena salah terjemahan. Kemudian dia juga mencoba untuk menampar diri dia dengan ayat ini. Fawailul lilladzina yaktumunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila. Jadi bukan keuntungan yang didapatkan, bukan keuntungan sedikit malah. Kalau saya melihat di Cornelius ini tidak ada keuntungan, malah aib yang dia pertontonkan. Seperti itu. Kita bacakan apapun juga itu Bang Jul, sama dia, iblisnya nggak bakal lari di dalam diri dia itu. Ini orang sudah salto otaknya masalahnya. Masya Allah. Merinding dengarnya Bang. Jul, saya itu sudah tahu ayat itu. Siapa yang berkata, saya sudah tahu. Ya, makanya saya murtad. Al-Quran ini perkataan Muhammad, khotbahnya Muhammad. Kapan Allah tidak pernah berbicara langsung dengan Muhammad. Tapi ayat Al-Quran ini yang dibawakan oleh malaikat Jibril dimasukkan ke dalam mulut Muhammad. Lalu Muhammad berkata, kan begitu. Jadi Al-Quran ini kan perkataan Muhammad dengan jelas. Karena tidak pernah Allah berbicara langsung dengan Muhammad. Nah, udah jelas ya? Aduh, berarti Al-Quran ini jelas perkataan Muhammad. Kalau begitu Bang Jul menjawab, menanggapinya. Betul? Oh, cerdas sedikit. Al-Quran ini perkataan Muhammad, dakwahnya Muhammad, jelas kan? Sangat-sangat jelas. Lalu hadis siapa? Perkataan siapa? Muhammad lagi. Waduh, makin keder. Makin keder. Hadis perkataan Muhammad lagi. Waduh, itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karangan. Nah, ini yang membuat bikin keder Bang Jul. Ini yang membuat umat Islam tersesat Bang Jul. Al-Quran saja sudah jelas perkataan Muhammad, kata Bang Jul tadi. Ayo. Perkataan Allah melalui mulut Muhammad, kan begitu? Melalui dakwahnya Muhammad. Berarti Al-Quran ini perkataan Muhammad. Jelas. Lalu hadis perkataan siapa? Kenapa hadis dijadikan hukum kedua daripada Al-Quran? Ini yang perlu dijelaskan Bang Jul.
jangan menyesatkan orang banyak, Bang Jul. Anda jangan merasa pinter ya, muter-muter keblinger kayak gangsing. Oke? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar Al-Quran itu adalah kalamullah yang dilontarkan oleh Allah melalui lisannya Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dinubuatkan. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Musa, di mana firmanku akan aku taruh di mulutnya. Berarti nabi yang dimaksud oleh Allah di dalam ulangan ini akan menyampaikan firman-Nya melalui mulut nabi tersebut. Nah, Al-Quran dari mana? Dari mulut Nabi Muhammad SAW. Lantas hadits dari mana? Dari mulut Muhammad SAW. Lalu kemudian bagaimana caranya membedakan itu adalah kalamullah, itu adalah perkataan Muhammad SAW? Di dalam surah Al-Asyar ayat 7. Neng, tolong kasih air minum Abah sayang. Ya, saya lanjut ya. Allah mengatakan dengan jelas, "Wama atakumur rasul fakhuzu," dan seterusnya. Terjemahannya mengatakan gini, apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Nah, di sini jelas ketika pada masa Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu sudah menerangkan, sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, la taktubu anni, jangan kau menulis sesuatu dari saya illa, kecuali Quran yang merupakan firman Allah, yaitu Quran. Jangan kalian menulis sesuatu dari saya kecuali Quran, kata Rasulullah. Barang siapa yang menulis dari saya selain Quran, maka hapuslah. Ya. Itu perintah Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi pada masa Rasulullah itu tidak ada penulisan hadits yang diperintahkan oleh Rasulullah. Malah ketika para sahabat menulis Quran, dia katakan siapa yang menulis selain daripada Quran, maka hapuslah, kata Rasulullah. Itu diriwayatkan dalam hadis Ahmad, Muslim, dan juga Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan seterusnya. Berarti yang ditulis pada masa Rasulullah itu hanya Al-Quranul Karim. Nanti setelah masa para sahabat, barulah kemudian pengumpulan hadits-hadis. Makanya ada disebut matan, ada disebut sanad, ada disebut perawih. Tetapi si Cornelius ini tidak paham. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata yang kemudian diriwayatkan dari Ali alaihissalam berkata, kami tidak menulis dari Rasulullah kecuali daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi katanya kami tidak menulis dari Rasulullah SAW kecuali dari Al-Quran dan hal-hal yang ada di dalam lembaran-lembaran ini. Nah, maksudnya Al-Quran. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran itu berasal dari mulutnya Muhammad, betul, karena Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Lalu sang penerima firman mengatakan, aku tidak menyampaikan sesuatu dari diriku sendiri. Maka Rasulullah melarang kepada sahabatnya untuk menulis apa yang berasal dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah takut jangan sampai bercampur aduk antara kalamullah dengan perkataannya. Ini yang tidak dimiliki oleh kitabnya orang Kristen. Nah, coba kita lihat. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu pribadi Yesus yang mengatakan itu. Bagaimana dengan Lukas? Lukas berkata-kata dari dirinya sendiri. Paulus berkata-kata dari dirinya sendiri. Markus berkata-kata dari dirinya sendiri. Apalagi Paulus berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Yesus, ya, yang menerima wahyu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, sama seperti Muhammad SAW. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Cornelius. Karena yang ada dalam pikirannya bagaimana bisa menyesatkan, bagaimana bisa makan dari donatur, bagaimana bisa memborbardir agama Islam asal-asalan tanpa ilmu. Jadi endingnya hanya menjadi endingnya adalah apa yang dia pertontonkan ini mempermalukan agamanya dan pribadinya sendiri. Makin keder Zulkifli Abbas diarahkan oleh Apandi.
Apandi ini orang Indonesia. Sepinternya orang Indonesia mau menyampaikan Arab, ya tetap kalah dengan bahasa Arab yang asli. Dengan orang Arab yang asli. Zulkifli makin keder ini. Dia mengandalkan kata Apandi Ahmad. Aduh. Bang Jul kasihan ya. Bertobat ya Bang Jul. Anda salah baca tadi, saya sudah ketahuan. Muhammad kayaknya ini hafal nih ayat itu Pak. Ayat Al-Baqarah ayat 79 itu hafal betul. Jadi Anda cara baca itu udah salah. Ya, kenapa itu tidak dihapus yang tadi? Ya, sudah salah baca, nggak dihapus. Tapi yang pertama dihapus. Alasan katanya salah baca. Ini masih siasat teori doang. Anda itu untuk menimbulkan perkataan, kenapa PN saya tidak dijawab? Itu butuh kalimat itu untuk membuli Muhammad kece. Ketahuan kan teorinya? Itu yang salah baca surat Al-Baqarah ayat 79, kenapa nggak dihapus? Sampai saya jawab bahwa Pangjul itu salah baca yaktubuna kitab dengan yaktumuna, kan beda itu artinya. Nah itu yang dimaksud tidak boleh salah baca itu seperti itu. Yaktubuna seharusnya menulis kitab, yaktumuna apa artinya itu yaktumun? Ayo. Nah di sini akan kelihatan Pak Jul ini nggak ada ilmu. Bos Zulkifli ini tidak ada ilmu di sini ya. Itu ilmunya hanya katanya, kata si Apandi itu yang ngajarin. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya kalau gitu kamu tunjukkan VN saya yang membacakan Al-Baqarah ayat 79 selain daripada VN saya yang terakhir tadi yang membacakan itu. Justru saya heran loh, karena saya tidak pernah membacakan ayat 79-nya itu. Yang saya bacakan itu ayat 74, ayat 75. Ya, saya tidak pernah membacakan ayat ke-79. Dari mana Anda mengatakan saya membaca ayat ke-79? Sementara yang saya bacakan hanya ayat ke-74 dan ayat ke-75. Gitu loh. Yang saya bacakan kepadamu itu innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi ya wa yastaruna bihi thamanan qalila. Tuh. Innalladzina yaktumuna. Saya bacakan itu tadi kepada Anda, itu di ayat ke-74. Jadi dari mana Anda mengatakan saya membaca ayat ke-79? Ayo. Jadi semakin Anda itu menjabarkan tentang apa yang ada di dalam kepala Anda, semakin kelihatan bahwa Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu loh. Saya tidak ada membacakan ayat ke-79. Yang saya bacakan adalah ayat ke-74. Itu pun bacaan saya tidak ada yang salah. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Tidak ada yang salah bacaan saya tuh. Itu Al-Baqarah ayat 74. Lain cerita kalau membahas ayat 79. Fawailul ladzina yaktubunal kitab. Jadi kamu mencoba menuduh saya membaca ayat ke-79. Padahal yang saya baca itu adalah ayat ke-74. Di ayat ke-74 itu memang kece, supaya kamu tidak mempermalukan dirimu lain kali, kamu harus pahami. Di ayat ke-74 itu benar. Di situ dikatakan innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Jadi kata yaktumuna
Itu ada di ayat ke-74. Tapi kamu sangka yang saya baca itu adalah ayat ke-79. Sehingga kamu mengatakan bahwa saya salah. Yang harusnya yaktubuna, ya saya membacanya bukan yaktubuna, tetapi saya membacanya yaktumuna. Nah, yang salah itu kamu. Yang saya baca itu ayat 74. Di ayat 74 itu memang nyata mengatakan yaktumuna, bukan yaktubuna. Kalau di yaktubuna itu di ayat 79, betul. Tapi kan yang saya bacakan adalah ayat ke-74. Nah, semakin nyata kan bahwa kamu itu tidak tahu apa-apa tentang Quran. Sangat disayangkan. Dan kamu semakin mempertontonkan kekurangan kamu. Ya, belajar lagi kamu, Meme Kece. Kemana Pak Kaca tadi kemana? Hilang ya? Oh, berarti udah nyungsep ini ya. Udah nyungsep. Katanya Al-Quran ahli. Tapi disuruh eja kabur. Nyungsep. Aduh, kasihan. Yang dibahas apa? Pandangannya ke agama. Jul. Ditanya tadi Syahadatain tidak pernah menjawab. Aduh, kasihan Ustadz. Katanya paham Quran. Ditanya Syahadatain di mana adanya, nggak ada jawaban sama sekali. Disinilah umat Islam ini dibodoh-bodohin oleh para ustadz yang tidak paham Al-Quran. Seperti contoh Zulkifli Abbas, saya sebut apa orangnya. Pinter muter-muter ayat, kayak yang bener, kayak yang pinter. Tapi kenyataannya tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada apa-apanya. Aduh, kasihan. Dan ini kan berdampak kepada orang banyak yang menganggap pinter kepada Zulkifli Abbas, tapi kenyataannya Zulkifli Abbas sendiri tidak memahami Al-Quran. Dia hanya bisa baca, panjang pendeknya mungkin bisa, oke. Tapi mengerti artinya kan kagak. Sehingga banyak ayat yang dijadikan dalil, tapi tidak sinkron atau tidak klik dengan konsep yang sedang dibahas. Sedang membahas apa, cerita apa, di Zulkifli membahasnya agama. Kan gak nyambung. Banyak jawaban-jawaban yang gak nyambung. Dan ini dianggap baik, dianggap pinter, kan aneh. Begitulah kira-kira pandangan Islam. Jadi semakin Anda menjabarkan tentang apa yang Anda ketahui tentang Islam, semakin nyata bahwa Anda itu tidak memahami Al-Quran dan tidak memahami Islam. Anda mempertanyakan tentang syahadat, lalu kemudian Anda mengatakan saya tidak menjawabnya. Setahu saya dan seingat saya, Anda tidak pernah mempertanyakan tentang syahadatain. Ya entah kalau saya tidak mendengarkan atau tidak membuka VN Anda, oleh karena di sini bukan cuma ada VN Anda saja. Dan Anda mencoba untuk mengkanter penjabaran saya dengan tidak men-tag VN saya, kan gitu. Nah, justru ketika kita sedang membahas tentang kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah, lalu kemudian Anda salto membahas tentang syahadatain yang tidak ada kaitannya, justru itu membuktikan bahwa Anda sudah kelabakan. Anda mencoba untuk mengkritisi bacaan Quran, kenapa saltonya ke syahadatain. Tapi nggak apa-apa, ini supaya Anda bisa memahami dengan baik. Syahadat itu adalah satu rukun ya, yang harus dilalui ketika orang itu ingin selamat. Selayaknya Yesus mengakui bahwa syahadat itu adalah merupakan suatu bukti seseorang itu bisa mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 7. Hidup kekal itu adalah mengakui, mengimani bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusannya. Itu adalah syahadat. Makanya Yesus dalam Markus 12 ayat 29 yang ditulis oleh pengarang yang kita tidak kenal dikatakan, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ahad. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, ya, Ali Imran, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, di ayat ke-18-nya dikatakan, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu apa? Itu adalah intisari daripada syahadat itu. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain dirinya. Ya, para malaikat juga menyatakan itu.
bahwa malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan tidak ada Tuhan selain Allah dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ketika Anda ingin memahami Al-Quran dengan penjabaran daripada syahadatain itu, maka ya Anda harus mengkaji Quran itu dengan menggunakan makhraj huruf. Di situ dikatakan syahidallah, yaitu penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu nyata. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 144, di situ jelas Allah mengatakan bahwa wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, dan Muhammad itu adalah seorang rasul. Berarti ketika Anda ingin Islam, Anda harus mengakui Allah tidak ada Tuhan selain Allah, selain dirinya, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka kemudian dikatakan inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Nah, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya ajaran agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam, dan keridaan Allah terhadap ajaran agama Islam itu dikarenakan karena adanya unsur syahadatain di dalamnya. Apa itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa? Itu. Lalu kemudian wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi rasul. Ya. Di situ dikatakan Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Rasul Muhammad SAW adalah utusannya. Maka unsur daripada keislaman seseorang itu adalah syahadatain. Meskipun tidak diterangkan bahwa harus bersyahadat seperti ini. Tidak. Layaknya Yesus juga mengajarkan kan, bahwa hidup kekal itu adalah mengimani Allah satu-satunya Tuhan dan mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan. Nah, sama ketika orang itu ingin masuk Islam, harus paham Islam dulu. Nah, untuk paham Islam harus tahu Quran dulu. Nah, ketika dia sudah tahu Quran, berarti di situ ada pernyataan. Apa itu? Syahidallahu annahu la ilaha illah, dan juga ada wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Itu dua komponen inilah yang kemudian menjadi pilar syahadatain itu. Tapi sayang sekali kamu tidak ngerti. Ya, Yesus mengakui dirinya adalah rasul, dari Allah itu adalah Tuhannya, dan dialah yang mengutusnya. Itu Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu yang datang dalam rupa manusia, itu siapa? Yang mengajarkan Anda untuk menyembah tiga Tuhan itu siapa? Itu yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh Kristen, kecuali hanya salto-salto dan berkelit histeris dengan materi itu. Seperti itu, Mei. Oke, Bang Zulkifli membahas Al-Quran mestinya dengan saya. Saya ingin menanyakan ke Bang Zulkifli, jangan ke Bu Uti, maaf nih ya, saya bukan merendahkan Bu Uti, tapi saya punya pengalaman. Di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang mengatakan, Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Betulkah ayat itu firman Allah? Itu jawab oleh Zulkifli. Tinggal jawab betul atau tidak. Ya, jawab Zulkifli ya. Apakah ihdinas siratal mustaqim itu firman Allah atau bukan? Coba jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebenaran Al-Quran murni 100% adalah firman Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, surah Al-Fatihah yang kamu pertanyakan tentang siratal mustaqim, apakah itu adalah firman Allah? Nah, ketika Anda ingin mengaitkan di mana Yesus mengatakan akulah jalan yang lurus, seakan-akan Anda ingin mengatakan bahwa Allah itulah Yesus itu sendiri. Disinilah kesesatan berpikir dan kesesatan iman yang tidak didasari terhadap apa yang harusnya dijadikan sebagai landasan dalam mengimani kitab suci Al-Quran. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Yaitu di ayatnya dijelaskan jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, la bukan
jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Apa maksudnya? Ya. Di situ ayatnya jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah mengajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bermunajat di dalam beribadah kepada Allah dengan minta supaya diberi petunjuk. Apa petunjuk jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang bertakwa, orang mukmin. Ya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai ini? Mereka yang menganggap Yesus Tuhan, mereka yang menganggap bahwa Allah itu tiga dan punya anak. Orang-orang Kristen memang memahami Siratul Mustaqim itu adalah Yesus, anak Maryam yang harus diikuti dan ditaati. Kenapa? Karena itu bertuju kepada Yohanes 14 ayat 6. Di mana di situ dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa." Tuh, coba lihat. Ayatnya jelas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, kalau ingin saya ajarkan kepada Anda, tidak ada orang yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui pengajaran Yesus. Apa pengajaran Yesus itu? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Apa pengajaran Yesus itu? Salat, puasa, sunat, sujud di dalam beribadah, berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu ajaran Yesus. Maka tidak ada yang sampai kepada Bapa melainkan melalui Dia. Karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Kenapa Yesus disebut jalan? Jalan itu bukan tujuan. Jalan itu adalah prosesi, metode, cara. Yaitu hukum-hukum yang harus digunakan untuk menuju kepada Allah. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah syariat hukum yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Apa itu? Tidak boleh makan babi, harus mengkuduskan hari Sabat, harus menyembahnya kepada Allah, bersunat. Itulah kebenaran. Apa hidup itu? Ketika orang menjadikan Yesus itu sebagai utusan Allah, ketika orang menjadikan kebenaran itu adalah pengajaran Yesus, yaitu Torah, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana itu dituangkan? Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusannya. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus tetapi dia mengaku pengikut Yesus, maka dia tidak akan memperoleh hidup. Melainkan dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di mana dituangkan itu? Matius 5 ayat kalau nggak salah ayat 17 sampai ayat 19. Itu jelas kok. Dikatakan siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain dari hukum Torah, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan Allah. Nah, apa kerajaan Allah itu? Surga, neraka, yaitu akhirat. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi bagi umat Islam, penjabaran Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Merujuk kepada Nabi. Ya. Itu yang perlu kamu pahami. Merujuk kepada sadiqin, orang-orang yang jujur. Merujuk kepada para syuhada, orang yang syahid membela agama. Maka jalan yang lurus bagi orang yang hidup sesudah para Nabi adalah mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulnya. Itu dituangkan dalam surah An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Siratul Mustaqim itu adalah jalan para Rasul Allah. Karena semua Nabi berada pada jalan yang lurus. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu di antara para Nabi yang berada pada jalan yang lurus. Di mana dituangkan itu? Di dalam Al-Quran. Itu sangat jelas. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga disebut sebagai jalan yang lurus. Itu di mana dituangkan? An-Nahl ayat 120 ayat sampai 121. Ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi jalan yang lurus itu seperti yang dituangkan di dalam pemahaman ajaran Musa dan Harun, juga diterangkan dalam surah As-Saffat ayat 118, di mana Ishak dan Nuh juga disebut sebagai jalan yang lurus. Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Ilyas, Ismail, Ilyas, Yunus dan seterusnya. Itu dalam surah Al-An'am ayat 2 ayat 40 ayat 84 sampai ayat 87. Mereka ini adalah jalan yang lurus. Apa maksudnya? Jalan lurus itu adalah jalannya para nabi.
Ya, termasuk jalannya Yesus dalam menyembah kepada Allah. Apakah itu firman Allah? Jelas itu adalah firman Allah. Seperti yang saya jelaskan kepada Anda tadi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkannya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Seluruh pengikut Muhammad SAW ketika dia beribadah, apa yang dia katakan? Ihdinas siratal mustaqim. Permohonan kepada Allah supaya umat manusia itu meminta kepada Allah agar diberi petunjuk mengikuti ajaran para nabi. Itu yang perlu kamu paham. Jadi Al-Quran itu bukan diperuntukkan untuk Allah. Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia. Maka yang bermunajat itu di situ adalah manusia, bermunajat kepada Allah. Allah yang mengajarkan kepada Muhammad SAW supaya Muhammad SAW mengajarkan kepada kaumnya, kepada manusia untuk bagaimana caranya bermunajat kepada Allah. Itu yang perlu kamu paham. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Saya kasih analogi sederhana. Ketika kamu bayi, ketika kamu masih anak-anak, ibumu mengajarkan kamu memanggil dirinya dengan sebutan apa? Ibu. Iya kan? Siapa yang mengajari kamu memanggil ibumu pertama kali? Ibumu. Bagaimana cara ibumu menyatakan bahwa dirinya adalah ibu? Tentu dia akan mengatakan kepada bayinya, ayo sayang, panggil ibu dong, ibu, ibu. Nah, yang mengajarkan siapa? Ibu. Nah, kepada ibu siapa lagi ibu ini memanggil ibu? Kalau itu kamu artikan bahwa pengajaran Shiratal Mustaqim itu adalah bukan Allah yang berfirman di situ. Itulah kesesatan berpikirmu. Ya, Allah mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, berdoalah kepada aku dengan doa ini, dengan ucapan ini, dengan kalimat ini, dan itu diajarkan oleh Muhammad kepada umatnya. Sehingga apa yang terjadi? Kami senantiasa dalam beribadah meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberkati, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, bukan Kristen. Jadi, aduh, kasihan sekali kalau kamu dari pertanyaan ini pindah lagi ke pertanyaan ini. Bertanya tentang syahadatain belum selesai, pindah lagi tentang ihdinas siratal mustaqim. Silakan kamu keluarkan. Saya tahu materi-materi ini adalah materi titipan ya dari Alisina, dari Robert Mori. Saya tahu ini adalah materi-materi dari link kufur ya. Nah, ini membuktikan bahwa kamu tidak tahu, tidak memahami Quran. Buktinya kamu hanya mengambil pertanyaan-pertanyaan dari link kufur gitu, meme kece. Nyungsep itu udah Bang Jul, dia ngetek kesana kemari udah gak ada respon lagi. 36 tahun di Islam disuruh baca huruf hijaiyah aja, dia kagak bisa menghindar. Jadi orang ini gak ada ilmu sama sekali Bang Jul. Aku nggak tertarik Pak dengan Quran Pak, karena aku sudah kenyang dengan makananku sendiri. Aku tidak tertarik Pak, karena aku bisa melihat dengan jelas perbedaan yang terang benderang antara Quranmu dengan Quranku. Tuhanmu itu bukan Tuhanku, sudah terlihat dengan jelas Pak. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan bahwa Al-Quran Bapak itu adalah firman Allah, sedangkan prosesnya sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai firman Allah, oke? Sedangkan Bapak mengatakan firman Allah di Alkitab itu bukan firman Allah, kitab kami bukan firman Allah, sedangkan kualifikasi proses pengejawantahan firman Allah itu telah tepat, jelas dan terpenuhi, oke? Segala kualifikasi untuk memenuhi bahwa satu kitab itu berdasarkan firman Allah dipenuhi semua di dalam kitab kami, sedangkan di kitab Bapak tidak ada. Tidak ada kualifikasi yang dipenuhi, oke? Firman Allah itu adalah suara Allah yang datang ke dunia melewati, melewati para saksi, melewati bukti-bukti, melewati data sejarah, melewati data-data empiris, dan itu tercatat dalam data sejarah, disaksikan oleh orang banyak. Segala yang difirmankan Allah itu adalah difirmankan di depan orang banyak, karena Alkitab kami mengatakan tidak ada firman yang akan disampaikan untuk dunia yang disampaikan dalam tempat yang tersembunyi. Dan di tempat Bapak itu semua tersembunyi. Yang tahu itu cuma angan-angan Nabi Bapak sendiri. Cuma Nabi Bapak yang mengatakan ada Allah, dan Allah. Tidak ada satupun, bahkan kerabatnya pun tidak ada. Beda dengan Tuhan kami. Orang-orang yang menulis di kitab kami itu adalah para orang-orang saksi mata, bahkan pelaku yang turut serta dalam kejadian sejarah itu, oke?
Itu dia. Dan yang perlu Bapak ketahui, aku tidak tertarik, Pak. Tidak tertarik dengan ajaran lamaku yang dulu. Karena aku sudah punya kepastian yang betul-betul pasti. Yang valid, yang iya dan amin itu ya. Ya dan amin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Karena apa? Karena dia itu ada pembuktiannya, ada kenyataannya, ada data empirisnya, ada dalilnya, ada semua yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika Bapak menyelewengkan semua ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu, ya itu urusan Bapak sendiri. Karena Bapak memang dipimpin oleh Nabi Bapak untuk menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Al-Maidah 72 itu dengan jelas mengatakan, telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar itu perkataan dari Tuhanmu ketika Tuhanmu sendiri tidak tahu bahwa yang mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa bukanlah Yesus? Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Jelas itu adalah perkataan Nabi Musa untuk bangsa Israel, oke? Saya tidak tahu ibu ini ngomong apa gitu ya. Anda mencoba mengatakan masakan ibu lah yang paling nikmat di antara seluruh masakan yang ada di muka bumi ini. Tapi dengan cara Anda tidak pernah merasakan masakan tetangga. Tetapi Anda dengan terang benderang mengatakan masakan Anda yang paling enak. Kayak mana Anda mengatakan masakan Anda paling enak, sementara Anda tidak pernah mencoba masakan orang lain. Begitulah ketika Anda mengatakan Alkitab Anda itu Alkitab yang paling benar, konsep Tuhan Anda itu adalah konsep yang paling benar, tanpa ingin mengkaji, mempelajari kitab orang lain, gitu ya. Lalu kemudian simple sih sebenarnya. Ya, apa yang Anda tuangkan ini, apa yang Ibu paparkan ini tidak ada sedikit pun yang menyentuh kepada pengajaran Yesus. Malah bertolak belakang dengan pengajaran Yesus semuanya. Bahkan kalau Anda ingin memahami lebih jauh, di dalam Bilangan 12 ayat 6, jika ada seorang nabi di antara kamu, Allah menekankan, aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya, baik melalui penglihatan maupun melalui mimpi. Nah, pengarang-pengarang kitab kanonik, apakah itu mereka mendapat penglihatan? Apakah mereka itu mendapatkan mimpi? Layaknya nabi-nabi terdahulu. Tidak kan? Mereka menuliskan berdasarkan penyelidikan. Apakah itu adalah tuduhan? Tidak, itu adalah fakta pengakuan. Lukas mengatakan, Tepolis yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita, maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya dengan kamu. Dan setelah melakukan penyelidikan, maka saya menyusunnya. Nah, berarti itu Allah tidak menyatakan diri kepada Lukas. Berarti apa yang dituliskan Lukas itu hanya berdasarkan atas berita-berita. Ibaratnya Lukas dan kawan-kawan ini hanya wartawan surat kabar robek, bukan menuliskan firman Allah. Meskipun menceritakan tentang firman Allah, tetapi bukan firman Allah itu sendiri yang dituliskan. Karena mereka bukanlah nabi. Ya, mereka kemudian supaya dilegalkan menjadi pengajar, disebutlah rasul. Pinjam dari Quran kata rasul itu. Tapi mereka ini bukan nabi. Tetapi karena terlanjur mereka menuliskan sebuah ajaran yang kemudian diakui sebagai firman Tuhan, maka mau tidak mau dia harus duduk di kursi persakitan sebagai nabi palsu. Gitu. Meskipun mereka tidak ngaku dirinya adalah nabi, tapi kan dengan mengaku dirinya rasul, berarti secara tidak langsung mereka mengaku menerima wahyu dari Allah. Tetapi kan nyatanya mereka tidak menerima wahyu dari Allah, melainkan menulis atas asas penelitian dan penyelidikan sendiri, gitu loh Bu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu diwahyukan, tidak ada saksi. Loh, Yesus sendiri mengatakan, aku menerima firman dari Allah. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, siapa yang menjadi saksi melihat Allah datang kepada Yesus memberikan firman? Ada. Ada yang melihat Allah datang, ada yang melihat Bapa datang. Dalam rupa apa Allah itu datang kepada Yesus menyampaikan firman? Nggak ada kan? Kalau ada silakan tunjukkan. Yang datang berupa burung merpati itu siapa? Roh Kudus kan? Nah, lalu kemudian dikatakan ada terdengar suara dari langit. Itu suaranya kayak mana? Menggunakan bahasa Ibrani kah? Menggunakan bahasa Aram kah? Menggunakan suara perempuan atau suara laki-laki kah? Ayo. Dan bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes bahwa kamu tidak akan pernah melihat Allah, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Tidak ada orang yang dapat hidup dengan melihat dan mendengarkan suara Allah. Kan gitu. Jadi semua yang Ibu tuangkan itu bertentangan dengan pengajaran Yesus. Saya tidak memplesetkan.
Saya justru menekankan, meluruskan pemahaman Anda terhadap ajaran Yesus. Yesus mengaku rasul, Yesus mengaku utusan, maka itu yang harus diakui. Karena Yesus dengan jelas mengatakan, muridku mendengarkan aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku. Yesus mengatakan dirinya rasul. Udah selesai. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Udah selesai. Tapi ibu mencoba untuk mempelesetkan dengan menggunakan filsafat Yunani, filsafat Romawi, untuk mendudukkan Yesus yang tidak tahu apa-apa tentang Kristen, yang tidak tahu apa-apa tentang Paulus, sebagai Tuhan. Itu loh Bu Uti. Jadi kalau Anda ingin mengatakan ajaran agama Anda itu yang paling benar, diadu dong. Kitabnya diadu dong. Tuhannya diadu dong. Jadi Allah, ya, itu harus, Yesus harus didudukkan, dikaji sebagaimana apa yang disifati oleh Allah. Nah, Paulus didudukan apa yang disifati oleh Muhammad SAW. Itu baru setara. Tapi kalau Yesus kamu nobatkan kepada Muhammad, tidak nyambung. Tuhanmu masa kamu nobatkan kepada manusia? Tapi ya, tetap saja memang harus kayak gitu. Karena Yesus memang itu adalah manusia, Bu Uti. Seperti itu, Bu Uti. Aku pamit dulu ya, saya mau pergi memasak. Oke, nanti kita bertemu kembali. Aku akan balas semuanya. Maaf, saya harus aktivitas dulu. Banyak yang harus saya lakukan, banyak yang harus dikerjakan. Terima kasih, terima kasih. Wassalam. Oke, Mbak Uti, masak. Lalu ambil dagingnya Yesus itu, terus Anda makan gitu. Biar ada jadi ikannya gitu, lauknya. Hah, udah kabur satu. Pamit dulu. Oke lah Ibu Uti. Ini kan kayaknya udah jam makan siang ya. Jadi masak banyak-banyak, nanti kirim ke saya ya. Iya, tapi kan PN yang kedua Anda salah baca. Yang tadi salah itu saya tunjukkan ya. Wawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Itu bacaan yang sebenarnya seperti itu. Tapi Anda baca wawailul ladina yaktumunal kitab biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Di mana kesalahannya? Dari kata yaktubu dengan yaktumuna. Itu salah. Itu yang membuat Anda salah arti, salah makna dan salah kesananya. Yaktubuna menulis kitab dengan biaidihim dengan tangannya sendiri. Yaktumuna apa artinya yaktumuna? Nah itu salah benar. Kalau soal mahorijil huruf tidak membuat salah makna. Karena tidak merubah kata terlalu jauh. Tapi kalau yaktubuna dengan yaktumuna itu berbeda jelas. Yaktumuna itu apa? Yaktubuna itu menulis. Itulah Muhammad Kece tahu. Anda salah baca, saya paham. Anda salah mahorijil huruf, saya paham. Karena Anda benarnya menurut Ustadz Anda, bukan menurut firman Tuhan. Yang Muhammad Kece kedepankan adalah makna, arti, dan tujuan ayat. Bukan cara bacanya. Bukan cara bacanya seperti berbahasa Arab, seperti orang Arab berbicara. Bukan itu. Yang dimaksud salah baca, salah mana, yaitu tadi. Yaktubuna yang tujuannya untuk menulis kitab, jadi yaktumuna. Silakan diartikan yaktumun, apa artinya yaktumu. Nah itu yang disebut salah. Kalau Muhammad Kece menyebut salah, dicontohkan yang benarnya. Kalau Zulkifli Abbas menyalahkan orang tapi tidak berani menunjukkan yang benarnya. Itu saja bedanya yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Zulkifli mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, tapi belum pernah Zulkifli menunjukkan ayat kitab yang aslinya. Dan belum pernah menunjukkan ayat yang diubah-ubahnya. Karena apa? Zulkifli tidak tahu ayat yang asli dan tidak tahu yang ayat yang dirubahnya. Begitu saja. Jelas ya. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu karena saya ada Zoom dengan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Tidak usah panjang lebar. Kan tadi saya sudah terangkan sama Anda. Saya tidak pernah membaca ayat ke-79 sebelumnya. Jadi nggak usah pembenaran lah. Orang semua nyaksikan kok. Yang saya baca itu adalah innalladzina yaktumuna. Yaktumuna. Itu bukan ayat 79. Itu ayat 74. Coba Anda lihat. Ya. Innalladzina yaktumuna. Nah itu ayat ke-74. Kemudian Anda mengira saya lagi membaca ayat ke-79. Anda buru-buru mengatakan, oh ini salah. Karena Zulkifli membaca ayat ke-79. Anda keliru, itu ayat 74. Kalau di ayat 79, yaktubuna, itu benar. Tapi kan saya tidak membaca ayat ke-79. Yang saya baca adalah ayat ke-74. Yaktumuna, bukan yaktubuna. Kalau ayat ke-79 itu yaktubuna. Kamu tidak perlu ngajarin saya memang kece, karena saya hafal surah Al-Baqarah ini, alhamdulillah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya hafal. Dan kalau kamu menemukan ada kesalahan di bacaan saya tadi, tunjukkan. Kalau memang kamu tahu Al-Quran, pasti kamu mampu untuk menunjukkannya. Ya, coba kita uji, coba kamu tunjukkan. Ada nggak yang salah dari bacaan saya? Jadi kamu tidak perlu mengatakan bahwa saya salah sebut huruf, salah menyebut perkataan yaktubuna yang harusnya yaktumuna. Tidak. Saya tahu di ayat 79 itu yaktubuna, di ayat ke-74 itu yaktumuna. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma kadzabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Itu ayat ke-79. Jadi kamu nggak perlu ngajarin saya, kamu salah nyebut huruf dan seterusnya. Di ayat ke-74-nya, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innalladzina yaktumuna. Nah itu di ayat ke-159. Loncat lagi ke sana, yaktumuna juga di situ. Ya, jadi kamu harus hati-hati memang. Kalau membaca Quran itu harus menggunakan kaidah. Jadi tidak bisa Anda itu menipu orang. Dalam surah Al-Baqarah itu ayat 159 juga dikatakan innalladzina yaktumuna. Di ayat ke-74 juga dikatakan innalladzina yaktumuna. Di ayat ke-79 baru yaktubuna. Belajar lagi, jangan kamu permalukan dirimu dan juga kaummu. Terima kasih atas pembacaannya mantranya Bang Zulkifli. Mudah-mudahan sih orang pada mengerti dan tidak kena sihirnya Zulkifli Abbas. Itu mantra-mantra dibaca sama Zulkifli Abbas. Betul? Ketika saya menjabarkan tentang kalamullah kepada Anda, yang adalah tugas saya sebagai penjaga kitabullah, sekarang Anda ngeyel. Katakan saya membaca mantra, menunjukkan bahwa Anda itu memang betul-betul bukan murtadin dan tidak paham tentang Al-Quran. Ya, biarkan orang lain yang menjadi saksi, yang menjadi penilai
sejauh mana kepahaman kamu terhadap Quran dan kebenaran apa yang kamu punya. Dan ini adalah sinyal dari kamu akan mundur, kamu akan kabur, ya nggak apa-apa, silakan ya. Lain kali kalau Anda ingin membahas Quran, tolong bahaslah di dalam kamar mandimu sendiri, jangan pernah kamu bahas dalam grup debat seperti ini, karena kamu tersungkur yang kesekian kalinya membuktikan bahwa kamu itu memang betul-betul tidak paham Quran. Saya kira begitu, Cornelius. Besok hari kalau misalnya kamu ingin membahas apapun tentang Al-Quran, kamu belajar dulu, ya, karena kamu tidak ada apa-apanya. Dibanding dengan anak SD kelas 3 dalam Islam itu, mereka lebih paham Quran daripada Anda. Oke? Ya, silakan Anda hibur diri, silakan Anda gunakan akal sehat Anda, bahwa kehidupan di dunia ini hanya singkat, Cornelius. Tidaklah dengan cukup Anda menerima honor dari donatur Anda dengan cara mempelintir ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat, neraka itu kekal dan neraka itu diperuntukkan untuk iblis dan orang-orang kafir.